Nah, di sini identify part of speech ya. Kenapa di sini Ibu berulang-ulang memberikan soal tentang part of speech ya, rekan-rekan. Jadi di sini part of speech itu kuncinya pembelajaran bahasa Inggris. Ketika kalian tidak paham part of speech, bagian-bagian dari kata ini kurang begitu paham, nanti kesananya akan sulit ya. Nah, makanya di sini Ibu sampai beberapa kali mengulang. Jadi nomor 1 itu name, apa kemarin jawabannya name itu? Noun. Noun. Oke, ada yang beda? Betul ya, noun. Kemudian I masuknya ke Pronoun. pronoun. Oke, yang lainnya ayo jawab. M itu apa masuknya? Linking verb. Linking verb. Linking verb ya, atau verb boleh. Nah, jadi verb itu dibagi menjadi 2, satu linking verb dan verb biasa ya, verbnya aja. Kemudian really, Adverb. really, adverb, oke ya. Adverb biasanya diikuti dengan L dan Y, biasanya adverb ya. Beautifully ya. Ini biasanya kalau beautiful adjective, kalau beautifully adverb. Ini really verb ya masuknya. Kemudian number 5 like Adjective. masuknya ya. Kemarin yang nilai 100 ada ya yang nilai paling besar berapa yang nilainya A? Ayo. 98 itu Bu Mawa itu, Bu. Like masuknya apa? Like. Ayo nggak apa-apa, mikrofonnya di-on-in aja. Pak Denmi kurang dengar tadi. Oke, like verb ya. Nice. Untuk nice ini Adjective. adjective. Oke, on Sunday. Sunday apa? Adverb of time. Adverb of Time. time. Sunday. Waktu ya. Kalau my brother. Pronoun ya. Nah, nomor 9 ini 9 years old. Ini banyak yang keliru ya. 9 itu masuknya untuk bilangan, segala jenis bilangan, bilangan ordinal. Dan kardinal itu adjektif ya. Kemudian every weekend. Ini every itu juga ini masuknya ke adverb of frequency. Ya. Ini yang kemarin bahasannya ya. The next yang bagian 2 itu please introduce yourself ya. Ini ada yang salah sedikit sih tentang first name, middle name, and last name ya. Ingat bukan suku kata ya, yang first, middle, and last name. Kayak Mariam. First name-nya Mar, terus last name-nya Yam, bukan seperti itu ya. Jadi langsung aja first name Maria, middle name Strip, last name Strip, tidak ada. Atau I have no middle, langsung my address ya. Kemudian job, hobi. Semuanya rata-rata udah nilainya udah bagus ya. Ada sedikit grammar yang inilah
sedikit-sedikit kurang pas. Tapi nggak apa-apa. The next di sini bagian 3-nya make a dialogue and situation di sini. Jadi si Irfan lagi jalan-jalan, kamu dan Irfan itu jalan-jalan, kemudian bertemu dengan Lina dan Lina diperkenalkan. Kadang banyak yang ini pemahaman situasi ya, yang kemarin jadi kurang tepat. Kalau sedikit-sedikit bagus mah agak nyambung ya, Ibu kasih nilai bagus ya. The next make sentences about your routines. Di sini menggunakan simple past tense. Ada yang menggunakan past tense ya. Ini simple padahal simple present tense ya. Kemudian ada juga kan di sini yang dimintakan your routine ya, berarti kegiatanmu sendiri, berarti pakainya I semua kalau diri sendiri ya. Kemarin ada yang ngisi istrinya, kegiatan istrinya, ada yang ngisi kegiatan anaknya, jadi dicantumin semua. Jadi pemahaman dari ini soalnya belum dimengerti ya. Kalau yang kelima itu sudah pas semua kemarin dan 6 juga udah pas semua ya itu. Oke, itu untuk semester dengan nilai, silahkan boleh tanyakan. Ibu, saya penasaran misalkan ya, kok dapatnya segini, silahkan bisa tanyakan. Tapi Ibu udah memeriksa itu sedetail mungkin satu-satu ya, tidak asal. Kemudian materi yang kita lanjut, yang pertemuan ke-8 ya. Ada di situ muncul ya? Ya Bu, muncul Bu. Oke, materi ke-8 itu tentang di sini penulisan ya, writing. Mungkin sama aja writing dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sama aja di sini penggunaan titik setelah akhir kalimat ya pasti titik ya. Setelah subjek, predikat, objek, titik. Kalau ada keterangan, ya nanti titiknya setelah keterangan gitu. Kemudian penggunaan koma di sini kalian juga udah tahu ya. Dilihat kemarin dari latihan udah hampir semuanya betul. Question mark itu di sini tanda tanya. Kalau ada kalimat tanya ya dikasih tanda tanya akhir kalimatnya ya. Exclamation di sini seperti ini, tanda seru, apostrof, question mark. Nah, ini terlalu mudah ya. Lanjut ke ada yang ditanyakan pertemuan 8? Cukup ya? Lanjut kita ke pertemuan 9 di sini. Tentang vocation. Ada yang tahu vocation itu apa? Vocation? Liburan. Liburan. Oh, kita mau liburan nih, Bu. sebentar lagi ya. Kalau holiday apa holiday? Hari Minggu. Holiday hari Minggu. Artinya apa bahasa Indonesia? Hari libur. Hari libur. Hari libur. Ada yang hari Jumat ya.
bedanya holiday and vacation, coba ada yang tahu nggak? Holiday sehari, vacation lama. Oke. Vacation cenderung lama, holiday sehari. Terus ada lagi yang lain? Vacation berkunjung kemana gitu kan. Terus holiday ke sawah. Holiday at home, bersih-bersih. Bersih-bersih. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada penggunaan holiday, vacation, sama day off, dan ada juga weekend. Ya. Nah, kalau weekend tahu udah jelas ya. Apa weekend? Hari apa? Hari Ahad. ada yang Sabtu. Hari Sabtu Minggu. Ya. Hari Sabtu Minggu. Tadi vacation katanya waktunya lebih lama katanya. Suaranya kok kayak kecil, Bu? Kayak kecil, putus-putus atau gimana? Suaranya kecil apa enggak? Loudspeaker. Enggak kayak tadi. Oh, di itu biasa aja tuh. Saya perlu pasang speaker berarti. Ya. Baik yang Ibu ketahui ini sesuai pengetahuan Ibu ya untuk perbedaan vacation, holiday, and take off and day off. Satu lagi apa weekend? Tadi weekend itu hari libur ya, Sabtu Minggu itu disebut weekend. Kalau day off itu hari libur, misalkan Sabtu Minggu, tidak kemana-mana ke rumah, bersih-bersih, jadi tidak melakukan aktivitas. Itu day off, ya. Atau cuti lah, itu. Kemudian, yang selanjutnya vacation. Vacation itu liburan yang di kalendernya itu tidak terdata. Kalau holiday itu contohnya tanggal merah hari raya. Hari raya itu apa? Misalkan hari raya Islam, hari raya agama lain itu tuh kan tanggal merah ya di kalender. Jadi untuk holiday itu yang tanggal merah, ya. Kalau vacation ini jadi tidak jadi di tanggal itu tidak terprogram, ya. Kalau liburan semester ada nggak di tanggalan itu? Tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, itu liburan semester anak sekolah itu masuknya kira-kira ke vacation apa holiday? Vacation. Vacation ya, bisa ke vacation. Jadi ketika liburan sekolah itu bisa ke vacation. Jadi rencana yang jadi tidak ada di kalender umum itu. Ya. Nah, itu perbedaannya ya, vacation and holiday. Kemudian vacation biasanya rekan-rekan kan kalau ke siswa setelah liburan sekolah lah, nanti masuk sekolah itu akan menceritakan tentang liburannya kemana, vacationnya kemana ya. Nah, itu biasanya menggunakan simple past ya. Kalau past, simple past itu di sini kita dengan simple present ada bentuk yang nominal dan masih ingat nggak?
Yang nominal itu. Ini yang latihan. Nah, yang nominal itu seperti ini. Nah, was, were, noun. Ya. Jadi verb-nya ini menggunakan linking verb atau to be. Sama dengan kalau simple present mah am is are. Ini nominal sentence bentuk simple past tense ya. Ini yang positifnya. I was a singer in 2000. Saya dulu pada tahun 2000 itu seorang penyanyi. Ya. Jadi ceritanya dulu ketika tahun 2000. Sekarang kalau sekarang seorang guru berarti I am a teacher. Ya, now I am a teacher. Nah, kemudian itu yang positif, yang negatifnya tinggal dikasih note aja ya. Setelah linking verb atau to be itu ditambah note ya. I was not a singer in 2000. Lanjut untuk pertanyaannya tinggal dibalik was-nya di depan ya. Was I a singer in 2000? Kalau semuanya udah bisa ya, sudah paham. Kemarin ada beberapa sih yang jadi yang keliru. Yang parents kan plural ya. Oh, di sini nih. Untuk was itu subjeknya, jika subjeknya I, she, he, it ya, berupa tunggal di sini atau orang ketiga ya, pakainya was. Untuk were itu yang subjeknya jamak. Iklan itu ada ini ayamnya. Ini were itu untuk yang subjeknya jamak. Jamak itu banyak ya. You, they, we, parents, people. Jadi yang bentuknya jamak ya. Misalkan di sini Sophie and Hafida pakainya were ya. Lanjut ke pertemuan yang ke bahas yang kemarin terakhir ya, Messi vacation to ya. Kalau tadi pertemuan yang ke-9 itu membahas tentang jadi nominal sentence ya dalam bentuk past, sekarang verbal sentence dalam simple past di sini. Ini contohnya, kalian udah baca semua kan ya? Nah, di sini ada kata kerja verbal itu menggunakan kata kerja asli. Call, called, called. Nah, kita menggunakan yang kedua bentuk pasnya, call. Ya. Ini kalau dalam bahasa Arabnya itu fi'il madi ya, menggunakan. Call-nya itu fi'il mudore. Sama ya, bahasa Inggris, bahasa Arab itu sama. Jadi ini ilmu sorofnya ada ya. Ilmu sorof, ilmu nahwunya ada. Bahkan ilmu mahrajil hurufnya juga ada ya. Kalau rekan-rekan belajar dalam ya tentang bahasa Inggris. Nah, di sini rumusnya langsung aja di sini untuk kalimat positif itu subjek, verb 2, objek. Di sini I tadinya bentuk satunya it ya, ate tulisannya. Di sini ganti bentuk keduanya ate. I ate a noodle last night. Nah, last night itu tadi malam. Saya tadi malam makan mie ya, atau saya makan mie tadi malam, sama aja. Untuk negatifnya di sini ditambah did ya. Did itu kata bantu. Subjek did plus not. Kembali lagi ke verb 1 ya. I did not eat a noodle last night. Saya tidak makan mie ayam tadi malam. Mie ya, mie tadi malam. Seperti itu. Kemudian untuk interrogatifnya tinggal dibalik.
did-nya yang tadinya di tengah, di depan. Did I eat noodle last night? Ini, apakah saya makan mie tadi malam? Nah, ini jangan lupa dikasih question mark ya, tanda tanya. Nah, seperti itu. Tapi kemarin dari latihan sudah bagus semua, hampir rata-rata A ya. Jadi Ibu anggap sudah mengerti ya. Lanjut ke pertemuan sekarang ya, ke pertemuan 11. Nah, oke, pertemuan yang sekarang itu kita akan membahas tentang place. Oke, place itu apa? Tempat. Tempat, Bu. Tempat. Oke, kira-kira ketika membahas tempat apa aja yang akan dibahas? Surga. Waktu. Surga. Rumah. Sekolah, Kata tanya tempat. kantor, Kata tanya tempat. Oke, apa lagi? Hendak kemana? Hendak kemana? Iya, ekspresi-ekspresinya salah satunya seperti itu ya. Oke, langsung aja. Ini sedikit sekali ya. Ibu juga soalnya tidak boleh keluar dari modul-modulnya sudah disediakan dari sana ya. Khawatirnya kalau keluar dari modul nanti terlalu banyak dan nanti melebar nilainya jadi kurangnya. Jadi yang ada aja dulu yang penting menguasai ya. Dalam pembahasan ini ya, pertemuan ini kita akan membahas tentang satu dialog tentang place ya. Nanti akan ada dialognya. Kemudian yang kedua ekspresi dan respon tentang place. Kemudian untuk grammarnya kita akan belajar tentang preposition in, on, at, atau preposition itu kata depannya dalam bahasa Indonesia ya. Kata depan di, atau pada ini artinya. Kemudian dan preposition lainnya di sini, preposition place nanti dijelaskan. Langsung aja tadi sudah disebutkan ya. Expression di sini apa aja sih ketika menanyakan tempat ekspresinya di sini? Tadi sudah ditanyakan menggunakan kata tanya di sini where ya. Where do you live? Awas ini bacanya live ya. Kadang ada yang keliru life. Kalau life itu noun ya. Artinya kehidupan. Kalau live itu kata kerja hidup ya. Atau tinggal. Di mana kamu tinggal. Kemudian nomor 2 bisa juga menggunakan dengan what is your address ya. Alamatmu apa ya? Bisa juga alternatif yang ketiga, can you tell me your home address? Bisa, ini lebih halus ya. Dan nomor 4 ya, bisa juga menggunakan may I have your home address. Ini silahkan rekan-rekan pilih kira-kiranya gampang aja ya. Nah ini Maaf Bu, di saya nggak ada slide-nya Bu, yang pertemuan 11 belum muncul. Oh belum muncul. Bentar ya. Kok tiba-tiba nggak muncul ya? Bu, stuck. Share screen ulang aja, Bu. Ulangi lagi ya. Iya Bu, soalnya masih yang pertemuan 10. Oh yang 11 ini. Ada? Ya Bu, ada Bu. Ya, Sudah. sinyal sudah ada ya. Ya lanjut ini ya. Tadi ekspresi-ekspresinya ini kalian boleh memilih mana aja yang gampang ya. Bisa where do you live, what is your address, can you tell me your home address, home address boleh.
salah satunya. Di sini ada respon jawabannya. Ini yang berisik apa ya? Dari ibu apa dari siapa? Ah ya. Oke, di sini untuk respon ya. Yang respon ada 2 alternatif di sini penggunaan, bisa menggunakan biasanya kalau pertanyaan live kalian akan menggunakan kata live lagi ya. I live at 25 D5 Street Permata Regency Cirebon ya. Ini menggunakan at di sini ya. Kemudian yang kedua my address. Kalau di sininya address pertanyaannya rekan-rekan bisa menggunakan address lagi ya. My address is langsung tidak ada at 25 D5 Street Permata Regency Cirebon ya. Ini perbedaannya cuma at. Yang pertama ada at, yang kedua tidak ada at. Dan disesuaikan ketika pertanyaannya live, jawabnya live, ketika address lagi ya. Oke. Lanjut ke slide selanjutnya. Nih ya. Ntar biar agak lebar. Ada yang mau membacakan? Ada Bu, ada. Ya, silahkan. Siapa? Pasangan dengan siapa? Bebas. Nah, Mbak Mawadah ya? Iya, iya. Sama siapa? Sama Ibu Sela? Sela, oke. Oke, ya silakan. Saya Gendi aja. Gendi. Gendi. Oke, please. Okay. Hey Nilu, check this out. What? This is the picture of my new room. No. Yes, it's quite big. Huh? It's absolutely bigger than my room. Ntar Bu, nggak nampak. You're renting this house with 3 other housemates, aren't you? Yes, I'm lucky to find this affordable but beautiful house. Where is this house located? It is 25 Persil Street. It is across the post office. So, what's your house like? It's great. Downstairs, there is a big living room, a very pretty kitchen, 2 bedrooms, and a bedroom. What about upstairs? 2 bedrooms. One of them is mine, a bedroom and a laundry room. We even have a small balcony, balcony and a garden. Nice. I know. Hey, come round for coffee later, okay? Sure. Ya, thank you ya. Ya. Tadi ada beberapa pronunciation ya. Yang Yeah. udah bagus ya, tapi belum sedikit lah sempurna ya. Kita langsung aja ke meaning. Di sini ada arti gendis. Hai Nilu, check this out. Apa artinya? Check this out. Ada yang tahu? Kalau out itu emang keluar ya. Apa? Lihatlah ini. Lihat ini. Lihat ini. Oke. Check this out. Ini sama dengan look at. Ya, look at this. Lihat ini. Nah, ini jadi apa sih namanya? Kalau itu mah bahasa gaul ya. Itu tuh. Kan kita mah biasanya look at this. Nah, ini check this out sama aja artinya. Kak Niluhnya di sini what? Apa ya? Suruh lihat apa?
Kalau diperhatikan setiap ini di bukunya ya, banyaknya bahasa informal ya. Bahasa informal, jadi percakapannya. Di sini gendis, this is the picture of my new room ya, new room. Tahu ya ini artinya ya? Udah tahu ya? Baru Boleh. Nah, ini kamar yang baru. No, maksud Ini no di dicari sini tahu, Bu. tidak ya. Tapi no-nya ini no surprise ya. Jadi surprise itu saking di sini ada yes it's quiet big. Sangat quiet di sininya sangat besar ya. Gitu. Nah, kemudian kata Niluhnya yes absolutely tadi ya absolutely bigger than my room. Ya absolut itu mutlak ya, mutlak lebih besar daripada ruangan. besar dari ruang kamar itu. You are rent apa renting this house? Menyewa. Menyewa. Jadi apa di sini? Kalau bahasa kita tuh Ngontrak. ngekos ya. Ngekos. Ngontrak ya, host mah. Ngontrak. Kalau rent a home ngekos ya. Kalau rent a house itu ngontrak ya. Ngontrak dengan other housemate, dengan teman kontrakanmu ya. Di sini aren't you ini question tag ya. Udah pernah mendengar question tags? Question tags ini artinya jadi penegasan. Kamu ngontrak bersama ketiga temanmu kan? Ini artinya kan. Jadi mempertegas ya. Yes, ya saya sangat beruntung menemukan ini ya rumah yang cantik dan mudah, yang bagus. Ini di sini ada where is this house located, di mana? Tadi ini pengucapan ya located. Kalau ada T, huruf T dan D bertemu dengan E dan D, ya, ini bacanya I. Kan biasanya sih ada yang loket ya dibacanya. Ini bacanya I, located. Kemudian di mana lokasinya? Ini tadi kan dalam ekspresi sebelumnya boleh menggunakan at dan boleh menggunakan boleh juga tidak ya. Di jalan nomor 25 Pencil Street ya, Persil. Menyeberangi kantor pos. Terus so what's your new house like? Di sini bisa juga jadi tidak hanya sampai sini pertanyaannya. Jadi mendeskripsikan tempatnya seperti apa ya. Di sini ada grades, downstairs. Downstairs itu apa artinya? Lantai bawah ya, Bu. Lantai bawah berarti kontrakannya 2 lantai ya. Lantai bawah ada ini ada ya. Ada sebuah living room, ada a very pretty kitchen, ada 2 bedroom, and ada bathroom. Kemudian what's about upstairs, di lantai atasnya ada apa? Ada 2 bedroom, one of them is mine, salah satunya adalah milikku. Bathroom, maksudnya kamarku ya. Ada bathroom, ada laundry room, kemudian ada balkoni juga ya. Iya. Nah, ada balkoni dan juga ada taman ya. Nice, oke. Sungguh bagus ya. I know. Hey, nah di sini come around for coffee later. Suruh jadi Mampir. ya ngopi-ngopi. Nah, oke, sure. Itu tentang
salah satu contoh dialog tentang place ya. Lanjut di sini ada penulisan beda culture ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di sini. Di sini dalam bahasa Inggris itu Miss Catherine Jones sama di sini ya. Kemudian number house ini nomor house, kemudian jalan. Ada di sini kota, setelah kota kalau British itu ada negara bagian, Albany, New York. Jadi di sini baru kode pos, kemudian baru negara. Kemudian di sini dalam bahasa Indonesia ini ada gendis ayu sama, di sini ada pertama nomor, kemudian nama jalan, city ya, kota di sini, kemudian kode pos dan Indonesia. Perbedaannya kalau dalam bahasa Inggris itu disebutkan negara bagiannya, kalau dalam bahasa Indonesia tidak ya. Ini hanya perbedaan karakter aja. Kemudian di sini kita akan membahas preposition in, on, at ya, pada tempat ini. Sebenarnya kita memfokuskan ke ini location atau place ya. Kalau in itu digunakan untuk negara in England ya, atau kota in city, in Cirebon ya, city pakainya in town atau neighborhood, jadi lingkungan sekitar, kecamatan, desa ya, ini menggunakan in, jadi general and more bigger. The next on ini more specific di sini Oxford Street. I live on Oxford Street, nama jalan ya. Cukup sampai sini pakainya on. Atau di sini I live on the corner avenues ya. Ini spesifik. Yang at-nya lebih spesifik, very specific atau smallest, kecil. Kalau on itu tidak ada nomornya, kalau yang at itu ada number ya. Di sini at 734 Oxford Street ya, ini perbedaannya. Kalau ada nomornya pakainya at, kalau tidak ada nomornya pakainya on. Kalau negara, kecamatan, kota pakainya in ya. Understand ini? Understand, Miss. Okay, very good. Ini artinya di, kalau location tempat ya. Ini membahas sedikit pengetahuan tambah lagi ya. Kalau in, on, at, time, waktu. Untuk waktu itu artinya pada, bukan di ya. In centuries, misalkan pada abad, ini abad ya, centuries pada abad the 1800, pada abad 1800-an. Ini S apostrof S ini an ya, ratusan ya artinya. Dekade, ini pakainya in decades, ya, 80-an, pada dekade 80-an. Tahun juga in ya, pakainya in 1970. Kemudian month in July, in May, atau weeks ya, ini in week, in 2 week, 3 weeks, ini pakainya in. Ini lebih general sama bigger. Kemudian on untuk times itu pada bulan di sini ya. Boleh bulan Mei di sini, tapi bulannya itu kalau di sini bulan yang in itu only bulan aja, only July. Kalau di sini ada tanggalnya, on-nya lebih spesifik. On May 7th, 1964. Jadi lebih lengkap, lebih spesifik. Days juga pakai on ya. Di sini Friday,
Terus Sunday, Monday semuanya on ya. Weekend, the weekend. Jadi pakai kata the di sini. On the weekend. The ini ciri spesifik atau bahasa Arab al-ma'rifat ya. Al eta. Lanjut ke di sini at. At itu untuk times, lebih spesifik. Ini perbedaan in, on, at, waktu, dan location. Nanti untuk lebih pahamnya di rumah dipelajari lagi ya. Oke, lanjut ke ini. Ini preposition selain in, on, at, ada juga beberapa preposition yang menunjukkan tempat ya. Mang, apa artinya mang? Antara. Di antara. Behind, Belakang. belakang. Beside, Samping. Samping, being above, Bawah. keliling, above, above dulu, above, di atas, di atas, di atas. Oke, around, keliling, sekitar, on lagi, Di atas, tepat di atasnya. di atas. Oke, under, on itu menempel, under, Di bawah. di bawah. di bawah, Terus itu apa ini? Di tengah. keluar, Di dalam. Ya, Lewat. melewati. Jadi melewati itu. Between, di antara, Antara. antar. Kemudian near, Dekat. dekat, di front of, di depannya. In, dalam, di dalam ya. Nah, ada beberapa artinya sama tapi penggunaannya ada perbedaan ya. Nah, di sini kayak among and between ya. Kira-kira dari gambar ada perbedaannya. Kalau among kira-kira digunakan ketika apa? Ada yang tahu? Ini sama di antara. Between di Di antara. antara tiga benda atau Lebih dari 3 ya, Bu. Lebih dari 2. Oke. Kalau mang itu di antara tapi banyak ya. Banyak. Mang our classmate di antara teman kita sekelas ya. Jadi ada ini mang box di antara box. Jadi di mana aja ya. Kemudian kalau ini between di antaranya hanya dua, benda. oke. Between box A and box B ya, di antara box A dan box B ya. Itu ada 2. Kemudian di sini ada lagi on ya. On sama above berbeda. Kalau above di atasnya apa? tidak menempel, Tidak menempel, ada spasi. Ya, lihat gambarnya. Kalau on Ya, menempel. kasih contoh, kalau contoh realnya itu jam dinding di atas lemari ya biasanya atau di atas meja ya. Jadi jam dinding di atas meja, jadi ada space ya. Kalau ini kucing di atas box nggak mungkin terbang kan ya. Contoh yang realnya sih jam dinding di atas meja, di atas kan nggak menempel ya gitu. Kemudian lanjut on di sini. On, kalau on itu menempel ya. menempel, Iya. Misalkan buku di atas meja nempel. Nggak mungkin melayang kan ya. Nah, itu contoh-contoh di sini. Jadi kata depan ya. Tadi preposition itu kata depan yang menunjukkan place ya, tempat. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak?
ininya di nah ya. Ada 36 ya yang tidak masuk. Kira-kira siapa? Pak Ketut, Pak Kosma, tahu yang nggak hadir? Apa sinyal? Kemungkinan sinyal ya. 35 berarti yang tidak hadir itu tanpa keterangan ada 4 ya, 39 jumlahnya. Oke, ada pertanyaan? Any question? Masih ada waktu. Nggak ada, cukup jelas sepertinya ya. Kalau cukup jelas mungkin pembahasan ini, kita latihan aja ya. Nyoba aja nanti mau dikerjakan bareng-bareng apa ini? Bareng-bareng, Bu. Bareng-bareng, kalau bareng-bareng berarti tidak ada tugas ya. Ya. Dikasih tugas nggak apa-apa, Bu. Masih ada waktu, bareng-bareng aja ya latihannya. Teori 11. Mana materi 11? Ntar dulu teh. Bentar dulu ya, ini lagi cari file latihannya. PJJ. Bukan. Geser ya. Sudah kelihatan? Belum, Belum? belum. Baru dokumennya, Bu, belum terbuka. Belum terbuka. Oke, di stop dulu. Ada tidak? Belum ada, Bu. Belum ada. Kok belum ada ya? Belum, Bu. Padahal di sini you are screen sharing. Itu cuma file, Bu. Hah? Belum cuma file, belum tampil. Belum Belum tampil. daftar, Bu. Iya.
bukan ini. Belum juga. Yang sudah bisa dikumpulkan. Ntar ditunggu ya. Sudah muncul belum? Belum juga? Belum, Bu. Belum ya? Padahal tadi udah bisa. Bentar. New share. Di sini bacaannya you are sharing screen sharing, tapi nggak muncul. Yang muncul cuma data Ibu, tapi belum dibuka kayak gitu loh, Bu. Cuma daftar file. Oh, cuma daftarnya aja, Iya. filenya aja. Oh, ini si Gana nih. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Nah, sekarang latihannya ini. Ini tadi yang ada di modul ya. Nah, ini dulu coba yang ini. Latihan 1, nomor 1, number 1. Apa jawabannya? The rug is under the bed. Oke, rug apa artinya? Carpet. Karpet, oke. The rug, The cat is sleeping. The cat is sleeping on the bed. On the bed. oke, karpet. Number 2 on ya. Number 3, The clock is Above. ini di mana? Di depan. Near. on the floor. Near. Eh. Lanjut. Wallet, the wallet. The wallet is table. Oh, ini nih. Pakainya apa? The wallet is on the table. On ya, menempel. On the table. Kemudian ini flower. The Jawabannya- flower are in the In the box. in the box. Oh, In. in the box ya. Kemudian di sini nggak kelihatan ya. There is TV. TV ada di mana? Desk. On table. On. Oke. On There are 3 pencil. Mana pencil? the pencil On the Oh, pink di notebook. samping. Oke, di samping ini ya. Mm-mm. Dan next di samping apa tadi? Beside. Right. Oke. There is a ball. Ball mana ball? Nah, ada di Under mana? Under. Under. Chair. Red chair. under the right chair. Teddy bear. Teddy bear ada di mana? Samping. Samping. Di samping. Behind. Behind. Iya. Saya dapat dekat. Kita rajin ingatnya. Behind the bed. Oke.
Number 5, the cat sudah ya. Number 6, the lamp. Bukan Titik, itu sekarang. the beside table, the lamp. Titik-titik beside table. Udah ada isinya, gini. Oh, ini. Di samping meja. Side. Ya. Kemudian nomor 8, nomor 8 apa? The picture of a red robot wall. Ini Dinding. berarti Di dinding. di On the dinding on the wall ya. on the wall. There is a my chair. The two sock mana? Taika two sock ini. Oh, ini di Di antara Pakainya. between. Kemudian we can We see can the see door. it is belakang, ada- behind the window. Di belakang pintu. Di belakang pintu. Di belakang jendela. Dan perang dari mana? Mana pintunya? Nggak ada, Nggak ada ya? nggak ada, Bu. Nggak ada. Ini soalnya. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Jadi itu kata depan dalam bahasa Inggris ya. Di sini tes formatifnya, your friend, what is your address? Jawabannya kira-kira apa? Bisa ya? Tadi ada ya? Oke. Where does your parents live? Di mana orang tuamu tinggal? Nah, tinggal tadi yang menggunakan ekspresi address ya. Lanjut, ini sama kayak yang tadi. Identify. Gampang, berarti tidak ada tugas ya untuk meeting ini. Langsung. Alhamdulillah. Oke. Ada pertanyaan? Kalau UASnya nanti akan seperti apa? Iya, Bu. UASnya gimana, Bu? Enaknya bikin apa? Video? Nanti ya, bikin video aja, nggak usah lama-lama. Minimal 3 menit, maksimal 5 menit aja. Untuk Video apa, Bu? ya tentang salah satu materi yang dikuasai. Mau menceritakan daily activities, mau perkenalan, mau tadi vacation, seperti itu. Yang dikuasain aja yang dari ke 12 materi ya. Biar nilainya lebih bagus, makanya milih sendiri aja. Ya, tapi jangan sama semuanya. Kemarin Ya. ada ini. Jadi ada jawaban yang terindikasi sama persis masih ada. Tapi cuma 1-2 sih untung. Akan masalahin, yang penting kalau udah ngumpulin, mau lihat dari mana ataupun dari mana, itu bukti fisik ada dan Ibu anggap semuanya jujur semua. Seperti itu, hasil karya sendiri ya. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini? Tidak ada. Untuk materi nanti Ibu share di portal ya? Boleh. Apa di Di portal grup aja? nggak apa-apa, Bu. Di grup aja. Nanti ada Itu lebih materi. bagus di portal sih, Bu. Masalahnya kalau di grup tuh biasanya tertimbun sama chat kan. Iya, biar ada jejak juga kalau di portal ya. Oke, cukup berarti pertemuan sekarang ya. Nah,
terima kasih ya atas kehadirannya. Kita bertemu lagi, satu meeting lagi untuk sinkronus ya. Ya, Bu. Nanti pas pertemuan sebelum UTS saja ya. 2 minggu lagi, sebentar lagi ya. Nggak Belum kerasa. UAS, ya. Pertemuan 11 nanti 20 12 minggu depan 12 ya, minggu depan 12, minggu depannya lagi 13. UAS-nya minggu depannya ketiga minggu berarti UAS. Nggak kerasa. Siapkan tugasnya. Kemarin ada yang barangkali ada yang tugas belum Ibu nilai ya. Itu tugasnya belum lengkap. Untuk tugas berapa ya? Sekarang pertemuan 11 ya? Teman 10 yang belum, Bu. Belum ada nilainya. Kalau 10 belum dinilai ya. Tugas 9 yang belum ada di portal nilainya itu sama Ibu karena nilainya itu belum lengkap ya. Jawabannya ada yang cuma 1. Jadi belum dinilai. Oke, cukup sekian aja ya pertemuan kita. Terima kasih atas kehadirannya. See you 2 weeks again. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang lagi. Untuk minggu depan asinkronus ya. Tutup lagi dengan pembacaan doa. Mangga Pak Kosma silahkan dipimpin doa. Teman-teman terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti mata kuliah bahasa Inggris. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Matur kasuwun Bu. Kalian 2 3 apa ya?